Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مشابه والإكرام يا والجليل والإكرام والطاهرين والمجاهدين أما بعد ibadallah wa ittaqullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya jugalah kita dapat menjalankan amanahnya demi meningkatkan iman dan takwa kita, tentu dalam belajar terhadap rukun hakikat, yaitu tauhid. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Insyaallah di dalam makom majelis zikir ma'rifatullah, tentunya di bawah naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia. Lebih khususon kepada wadah yang kita cintai, siar umat, wasilah sebagai sababiyah, YouTube Buya Pasaman Timur, insya Allah akan selalu berbagi dalam masa kupas tuntas hakikat ilmu amal dan ibadah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, di jalan kebenaran tauhid, ketuhanan adalah salah satu keinginan aku pada Tuhan yang ingin menjadi Tuhan dan ingin disembah. Wa ni'buduna hadzal siratum mustaqim. Pada perjalanan kekuasaan sebagai daulat ketuhanan yang dimiliki oleh aku, hakikinya dia pada wahid. Dari 5 langkah, 5 perjalanan alam halus yang tidak tercatat di Lauh Mahfuz, ya. Yang tidak tercatat di Lauh Mahfuz itu adalah kebesaran ilmunya. Yang tercatat itu adalah tanda-tanda yang menjadi pemikiran dan harus dipikirkan. Dari alam lahud, dari tajalli Allah, perjalanan Allah menuju ketuhanannya, Jabarut, apalagi telah menuju kepada alam lahud, alam malakut, alam Jabarut. Insyaallah yang keempat memasuki alam kesempurnaan Jabarut dalam tampilan keumatan untuk sekalian alam semesta.
disebut dengan alam nasyud. Ini langkah keempat. Alam nasyud sebagaimana bertajalli aku dalam asma disebut Allah berwujud Muhammad, bukan salah satu sebutan, tetapi memiliki nilai hakikat yang wajib dialami bagi orang yang menyebut kata Allah dan Muhammad. Karena sudah berupa perwujudan dan pemberian asma. Tetapi alam nasyud inilah yang menjadi kodrat hakikinya Jabarut. Ya. Hakikinya Jabarut sebagai kodrat halus ghaibiyah, ya, menjadi suatu kodrat kudsidiyah dalam wujud ghaibiyah, dalam materi wujud wahdaniyah, wahidiyah. Nah, wahidiyah. Jadi kalau kita tidak mengerti bagaimana proses ketuhanan itu sampai menuju proses keumatan, maka ini adalah suatu kata-kata yang tidak ada muaranya. Nah, ini bukan syiar namanya. Kalau syiar, dia menceritakan usul kepada asal. Nah, ini harus dikuasai. Maka rububiyahnya, orang yang mengkalamkan tentang aku adalah harus menjadi keakuan aku terlebih dahulu. Nah, ini siapa keakuan aku yang tampil? Jabarut adalah penampilan dari lahut, dari malakut, ya, itu penampilan Jabarut. Tetapi tayangan keumatan yang dilaksanakan sebagai ketuhanan, dan ini menuju kepada kedaulatan ketuhanan dengan adanya hakiki dari Jabarut, batin dari diri. Batin dari diri, hakiki dari Jabarut adalah disebut dengan diri, rahasia, atau disebut dengan kesempurnaan kekuasaanku, disebut dengan sufiyah, ya. Jadi kalau kita mengatakan nasyud itu adalah alam sufiyah, yang mana bersupinya Allah dalam berwujud dan bermaujud di dalam iman dan ilmu. Inilah dalam titian siratal mustaqim tadi. Bagaimana ihdinas siratal mustaqim, bagaimana menjadikan tajalli diri itu, ya, sirat, nah, tersirat, diri yang tersirat. Arti diri tersirat bukan tidak terlihat. Tersirat itu tidak ada yang ada melainkan yang maha ada. Itulah yang dilihat. Nah, itu tersirat namanya. Jadi tidak ada keumatan di dalam menatap ketuhanan dalam satu kodrat. Jabarut memiliki kekuatan sebuah batin halus dinamakan batin diri, disebut nasyud. Nasyud ini golongan dari action atau reaksi tajalli hayatnya, disebut dengan panca indera. Nah, ya. Tetapi nasyud adalah wujud dari alam rupa dan jiwa. Nah, bagaimana kisahnya sehingga terjadi kehalalan di dalam mengumpamakan hakikat Tuhan, baik dari sisi bentuk, ya, seperti apa sebetulnya rahasia wajah, rahasia indera, rahasia rupa-rupa dan rupa tadi. Jangan hanya kita mengatakan wujud Allah dalam batin, nyatalah zat Allah pada rohani, berupa-rupa pada nurani. Ini jangan menjadi santunan dan pantun hakikat, tetapi melihat yang diucapkan tadi. Nah, ini yang kebenaran hakikat itu, melihat apa yang diucapkan, tapi mengucapkan sesuatu yang tidak pernah dilihat, dalam arti dialami, dirasakan, tafrid, tadzrid. Nah, dalam tauhid, kalau belum terjadi itu, maka ini adalah dusta besar dalam nikmat Allah.
Maka disinilah kita harus betul-betul menjalankan ketuhanannya dengan kodrat munculnya diri hakiki yang disebut dengan alam nasyud, yaitu perubahan kemunculan diri. Nah, jadi dalam kemunculan diri inilah yang disebut dengan kemampuan dua perkara, yaitu kemampuan rupa dan jiwa. Nasyud disebut juga dengan an-naf. An-naf itu berupa jiwa yang menjadi indra dari pancanya diri al-mulk, zahirnya dari jabarut, diri mulki. Nah, jadi kalau kita tahu mulkinya, berarti itu adalah zahirnya dari jabarut. Nah, zahirnya jabarut inilah yang disebut dengan jiwa an-naf. Dia berupa jiwa tapi berbentuk tubuh. Dan ini dimensi tertinggi, yaitu wajah dalam wajah. Nah, ini katakan wajah dalam wajah ini, sehingga panca indera yang diambil dari kodrat jabarut tadi disebut an-naf, yang tidak terikat oleh kodrat ruang, jarak dan waktu, atau disebut dengan siapa wujud yang tempat dia bermaujud. Dia tidak kenal dan tidak akan mengenal rupa-rupanya, rupanya, bentuknya, kelamin dan jenisnya, sifatnya, tapi dia meliputi akan itu. Tidak mudah mengatakan zahirnya aku, zahirnya Allah bermaujud dalam rupa-rupa Muhammad. Ini tidak mudah. Harus melalui proses terhadap terjali ketuhanan dan keumatan dalam munculnya wujud batin dalam batin. Nah, ini yang dikatakan membuka tabir dari tubuh yang sebenarnya. Tabir tubuh yang sebenarnya adalah malakut yang berwujud kepada nasyud. Ya, nasyud ini adalah memiliki sebuah kodrat jiwa yang bersekutu dengan akal dan nafsu. Tetapi kalau yang dikatakan an-naf, ini adalah hakikinya batin diri an-naf, yaitu berupa jiwa, tetapi tidak bersekutu. Nah, dia berdiri sendiri. Ini yang dinamakan batin diri. Nah, jiwa an-naf ini adalah naf ini jiwanya disebut dengan kalam. An-nasyud itu adalah jiwa batin murni dari malakut. Nah, ya, batin murni dari malakut. Ini yang dikatakan alam ghaib mutlak. Ya, alam ghaib mutlak. Jadi, kalau kita mendirikan sebuah indera dari panca malakut tadi, ini tidak lari dari kata panca indera. Nah, panca indera disebut dengan kata alam atau rupa. Jadi alam rupa atau jiwa. Inilah yang berupa-rupa. Dari mana asal rupa itu? Itu yang dikatakan dengan an-naf atau kodratnya alam nasyud. Ya, ini di ketuhanan ini. Ya, di ketuhanan. Tidak mudah kita mengatakan wajah tu wajihia, harus benar-benar dialami. Ini adalah jasmani jabarut dan jasmani mulki jabarut. Mulki jabarut memiliki panca indera terbatas, pendengaran terbatas, perkataan terbatas. Kenapa terbatas? Karena dia bersekutu dengan akal dan nafsu. Tetapi kalau yang dikatakan diri an-naf,
jiwa yang tidak bersekutu dengan apapun. Bahkan batin diri yang disebut an-naf itu apabila dia muncul, ya, muncul kepada wujud pancanya mulki, ini pancanya yang mulki, maka ini akan membuat sebuah kejadian. Jadi wujud nafah, wujud an-naf itu kalau dalam jiwa adalah berupa, namanya rupa-rupa. Nah, jadi kalau al-mulki dia rupa, cuma tidak berupa-rupa. Kalau yang dikatakan rupa-rupa adalah wajah dalam wajah. Wajah dalam wajah. Nah, ini apabila ingin menyaksikan hadirnya diri batin dari diri sejati itu, nah ini memang harus memakai kekuatan ainul basyirah, mata batin, ya, disaksikan oleh mata batin kebangkitan. Jadi bentuk daripada jiwa itu berbentuk tubuh sama dengan tubuh yang menunggu. Nah, ini adalah berupa jiwa an-naf. Jiwa an-naf adalah batasan indera jasad, ya, atau amulki. Jadi dia adalah batasan jiwa dari mulki yang bisa menembus. Mulkinya pendengaran, penglihatan, dia bisa penciuman, dia bisa menembus, mengikuti jalur yang diinginkannya. Itulah kekuatan diri atau jiwa yang disebut an-naf, yang dikatakan berupa-rupa. Dengan demikian, apabila ini dijalankan, ya, apabila ini dijalankan, wajib dibangunkan dulu jiwa dan membangun raga atau wujudnya pada wajah itu, pada diri kita dan pada wajah. Ini akan terlihat sebuah keajaiban di dalam wajah, yaitu wajahnya Tuhan, wajahnya Allah. Nah, wajah itu wajihiyah, wajah itu wajihiyah. Nah, ini keajaibannya itu akan muncul, ya, itu akan muncul dengan kita mengadakan riyadhah ruhani, mengadakan riyadhah ruhani, sehingga dia mencapai titik kemuliaan, datangnya rupa-rupa kepada rupa mulki dari Jabarut. Rupa-rupa itu datang dari kodrat Jabarut. Hakikinya adalah an-naf. Nah, itu hakikinya adalah an-naf. Nah, dengan dia datang, maka disinilah Allah memberkahi kedatangan daripada sebuah penampakan jiwa yang menjadi aura ketuhanan yang disebut dengan al-mawahib al-rahbaniyah. Nah, ini adalah diberi keberkahan sehingga terjadilah rafi'ah nasud. Rafi'ah nasud itu satu keajaiban, ya, sehingga getaran-getaran yang muncul di wajahnya akan membawa bahasa dari Tuhan. Nah, ini tidak mudah kita katakan berbentuk aku daripada Muhammad. Itu tidak mudah, harus diikuti jalannya. Jangan ada keputusan tapi jalannya tidak ada. Nah, disinilah kita harus mencapai karomah, ya, dari kehadiran sebuah wujud, ya, sebuah wujud an-naf yang disebut dengan kehadiran alam nasud. Alam nasud ini
aura. Alam nasud adalah aura ilahi namanya, aura ilahi atau dikatakan rafi'ah nasud. Nah, ini orang yang telah mencapai tingkat keajaiban rupa dan rupa-rupa. Ada rupa pada mulki Jabarut yang telah bercampur dengan akal dan nafsu. Maka datanglah sejatinya Jabarut, dinamakan dengan rupa-rupa. Nah, kedatangan rupa-rupa ini membuat aura ilahi disebut rafi'ah nasud, ya. Sehingga yang telah mengalami hal begini dan dia telah menjalankan perjalanan dari lahud ke malakut ke Jabarut sehingga berwujud pada nasud, maka dia akan ditimbulkan sebuah aura getaran rafi'ah nasud pada wajahnya, pada pendengarannya, pada penglihatannya, pada perkataannya. Itu sudah dimiliki hakiki. Ada hakiki dalam hakikat. Nah, kalau sudah bergerak hakiki pada hakikat inilah, maka wujud seperti ini dalam masa sufi beraura demikian. Inilah yang sering dikunjungi oleh para nabi dan para wali secara langsung. Karena kehadiran daripada wajah atau kodrat naf tadi membuat dua perkara hilang dalam diri, gugur. Yang pertama, syaitoninya kita, sifat setan yang nyata bagi kita. Yang kedua, hancurnya kekuatan syaitani dan hewani. Nah, hewani yang kedua. Nah, ini lebih bejat dari hewani. Maka getaran itulah yang membuat seseorang mendapatkan berkah surganya akhirat. Surga akhirat apa? Ketenangan dan kenyamanan hati batin yang berwujud kepada jiwa terlihat berbentuk raga. Inilah Jabarut dalam tampilan nasyud. Jadi itu adalah jalan-jalan ketuhanan. Bagaimana aku Tuhan dalam menyaksikan perjalanan ketuhananku. Inilah perpaduan dari perjalanan rahasia 5 besar terhadap ketuhanan. Jadi kalau ingin mengenal Tuhan harus mengerti dengan gejolak atau kejadian ketuhanannya. Tidak ada Tuhan tanpa ketuhanan. Ya, dengan adanya dia menjalankan ketuhanan dan melengkapi kebutuhan segala wujud umat, baik insaniah, insanu, inilah yang membuat terjadinya sebuah kejadian besar, yaitu wujudnya dimasuki oleh yang berwujud, sehingga perbuatan tajalinya sudah sangat terjamin. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan kita memahami kejadian demi kejadian perjalanan ketuhanan, maka disitulah iman dan takwa dengan segala tajali dan perbuatannya, dengan langkah-langkahnya menjadi suatu keberkahan. Dan inilah tampilan dalam masa indera dan pancanya. Panca indera. Kalau panca atau pancarnya itu sudah terbuka, maka yang menjadi pancaran itu, ini yang disebut dengan kata-kata sifat, ya, sifat yang bergejolak. Apa sifat yang bergejolak? Nah, inilah yang kita sebut dengan rupa-rupa, ya.
Nah, ini Allah berikan suatu pernyataan di dirinya dengan sifatnya al-hulul al-adad. Nah, itu artinya kita lihat di tuangan dari surat As-Sajdah ya, yaitu ayat 4 ya, dari surat ke-32. Sangat jelas Allah memilih diri manusia menjadi persemayaman dengan Dia ciptakan alam-alam demi alam dalam 6 masa, sehingga Dia memilih kodrat manusia sebagai persembunyiannya. Nah, dengan demikian kita sudah bisa mendapatkan derajat dalam perjalanan ketuhanannya. Tidak melihat Dia seperti apa jalan, tidak menuju jalan apa, tetapi menjadi jalan itu sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan ikuti terus kegiatan belajar Buya Pasaman Timur dalam kupas tuntas ilmu tauhid. Dari ada menuju tiada, dan tiada itulah yang ada. Awal ada itu adalah yang tiada. Akhirnya barang sesuatu mengatakan tidak ada Tuhan, bukan Tuhan tidak ada. La ilah, bukan. Tetapi tidak ada Allah yang lain lagi melainkan Allah, yaitu wujud semestanya yang hidupnya adalah Tuhan. Inilah yang dikatakan ilah menuju kerobiannya. Dengan tajali-tajali perjalanannya kita ikutin terus, insya Allah itu adalah hakikinya diri kita. Kemunculan kebenaranmu adalah ketuhanan yang telah berdiri pada batinmu. Insya Allah tidak perlu lagi kita bersusah payah melaksanakan ibadah, karena kamu adalah diri ibadah yang nyata. Insya Allah ikuti tauhid ini dalam makom tasawuf, sehingga apa yang dikatakan kemustahilan menjadi kebiasaan dalam tasawuf. Insya Allah mudah-mudahan metode ketuhanannya sangat tinggi. Barang siapa yang tidak ingin, yang tidak memiliki tuntunan diri, memang sulit menerima perjalanan Tuhan. Tapi bagi orang yang telah menjadi diri bagi Tuhan, dirinya Tuhan, bukan Tuhan sebuah diri, maka diri Tuhan ini akan menuju ketuhanannya dengan sebutan sesuatu yang berdiri, yang bukan dikatakan diri. Alhamdulillah para jemaah dan para hadirin, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, saya cukupkan sampai di sini pelajaran yang kita terima. Insya Allah mudah-mudahan di dalam pengawasan selalu dan diawasi mursyid, insya Allah mudah-mudahan, amin. Barakallahu ya karim, ya rahman, ya rahim. InsyaAllah dalam masa tayang berikut kita akan melanjutkan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.